Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah selalu dalam lindungan kasih sayang dan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tadabbur kita pada hari ini akan membahas seputar masalah-masalah supranatural. Fenomena yang muncul sekarang soal guntur bumi misalnya. Ada pasien dipegang kepalanya keluar belatung, lalu minta mahar kalau mau sembuh dengan seekor sapi seharga 75 juta. Kalau tidak sanggup dengan seekor kambing 25 juta. Dan karena tidak sanggup jadi diminta ATM-nya. Karena masih kurang, 2 asisten kemudian mengikuti pasien sampai rumahnya. Sampai di rumah kemudian 2 asisten ini berbagi tugas, yang satu masuk ke dapur, yang satu lagi matikan lampu. Lalu tuan rumah diminta untuk memegang botol, ditanya kepada si pasien, panas? Ya panas, tapi si pasien tahu tadi asistennya baru saja nyalain kompor gas di belakang, terdengar suara cetek. Dan ketika diajak masuk ke dalam kamar, ditanyalah, setelah tangan begini apakah Anda merasakan aura panas di kamar Anda? Tidak. Lalu tiba-tiba asisten beliau tersungkur, jatuh, dan tiba-tiba menemukan kain putih berbentuk pocong. Botol tadi menunjukkan bahwa yang mengganggu di rumah ini sudah ketangkep dan sudah dimasukkan di dalam botol, indikatornya adalah panas. Dan penyebabnya juga sudah ketahuan karena pocongnya sudah ketangkep. Fenomena Ghostbuster misalnya, pemburu hantu. Dengan semua lukisan-lukisannya dan atraksi jumpalitannya. Menariknya Ghostbuster ini sukanya mengeluarkan setan-setan, jin-jin di rumah orang-orang kaya biasanya. Ditambah lagi dengan fenomena sekarang lagi marak-maraknya kampanye, saya banyak dapat telepon juga, keluarga caleg yang merasakan hal-hal aneh di rumahnya. Selain beberapa caleg juga sudah berdoa setengah badan merendam di air mengalir, malam hari mohon menang. Dan saat ini tentu ramai-ramainya para supranatural dan para praktisi paranormal, dukun-dukun bekerja untuk memenangkan jagoan masing-masing. Nah, ini fenomena-fenomena yang berkembang, termasuk yang terakhir adalah juga fenomena ruqyah. Ada ruqyah massal dan kesurupan massal. Dan yang menarik adalah peruqyah yang kerasukan ketika meruqyah, dan si peruqyahnya sudah kerasukan sebelum meruqyah. Tujuan pembicaraan kita pada hari ini adalah seputar alladzina yu'minuna bil ghaib,
beriman kepada yang gaib secara benar. Bersama saya Kiai Haji Elwansyah Elham, di sebelah kiri saya, bisa berfungsi sebagai sahabat lama, bisa juga sebagai guru. Dan kita selalu take and give sejak zaman pesantren sampai kuliah di Madinah dan sampai sekarang. Banyak pengalaman yang kami lalui bersama, mulai dari masa santri, masa kuliah. Yang menarik waktu masa santri, cuma beliau yang bisa keluar masuk kamar kiai. Karena beliau yang banyak menangani kesehatan kiai. Di Madinah lebih tinggi lagi, waktu kita kuliah semua laki-laki, tidak ada perempuan, tapi yang sering bolak-balik pegang kulit orang Arab perempuan cuma beliau. Jadi kalau pulang habis mengobati, dia bilang, nih gue baru megang nih, ada yang mau nempel nggak gitu. Jadi kita cuma pegang tangan beliau saja, baru diusap-usap kemana-mana. Ini fakta. Sepulang dari Madinah, beliau mendirikan pesantren namanya Ibadur Rahman di pedalaman Kalimantan Timur. Dulu tempat jin buang anak itu. Saya pernah juga 1 mingguan kira-kira bersama beliau membantu di sana. Dan yang menarik saat itu airnya itu seperti kopi susu. Air untuk minum, untuk mandi di Kutai Kartanegara, di daerah Transmigran pula, seperti kopi susu airnya. Jadi wajar kalau orang Kalimantan giginya agak banyak rusak, Ustadz ya. Dokter gigi laku sebetulnya di sana karena masalah air. Tetapi sekarang pesantren yang tadinya nilainya tempat buang anak jin, sekarang batu bara yang ada di bawahnya dengan ketebalan dan kalorinya mungkin hampir mendekati 1 triliun asetnya. Pesantren itu. Dan sudah sering digoda-goda dengan ratusan miliar agar dilepas pesantrennya. Tapi alhamdulillah masih setia menjadi kiai pesantren saja. Dan banyak tawaran jabatan keduniaan di Kalimantan Timur yang ditawarkan kepada beliau sampai kepada ya Samarinda 2 atau Samarinda 1 dan sekitarnya. Beliau juga adalah orang yang dipercaya Departemen Kesehatan dulu karena pernah menjadi ketua nasional bidang pengendalian narkoba. Di pesantrennya juga ada terapi pelaku narkoba. Istilahnya barangkali pemakai ya, terapi korban narkoba. Termasuk juga ada ruang khusus buat korban-korban sakit jiwa. Ya, baik itu sakit jiwa maupun penyakit supranatural kiriman. Waktu saya ke sana dulu, itu setiap hari tertentu 2 hari dalam seminggu itu antri orang berobat. Kalau sekarang cuma sekali saja seminggu, ya mobil-mobil yang antri nggak panjang, kira-kira mungkin 2-5 kilo lah untuk berobat itu. Jangan tanya soal dunia perjinan dan interaksinya dengan dunia gaib di sana. Terlalu banyak untuk saya ceritakan sebetulnya. Tetapi itulah sekilas, selain beliau juga sebagai penasehat Majelis Ulama Kalimantan Timur. Nah, fenomena yang saya sebutkan tadi barangkali menarik untuk menambah khazanah ilmu kita supaya kuat iman kita kepada yang gaib. Saya akan mulai pembahasan kita pada hari ini dengan materi kita ngobrol-ngobrol dan nanti boleh nanya di akhir dan boleh yang merasa sekarang sedang dikirimi penyakit luar, mistik atau merasakan sesuatu, boleh maju dan kita akan praktik di sini. Gitu ya.
ada banyak pengalaman yang kami lalui bersama, dan pada hari ini supaya hemat waktu dan pengetahuan mendalam, nanti di sela-sela kita bisa bertanya. Ustadz, kita mau bicara fenomena Ghostbuster, para pemburu hantu. Ini sebetulnya pemburu hantu ini siapa, atau jangan-jangan dia yang diburu hantu? Terus hantu itu di dalam Islam, dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu sebetulnya apa? Dan bagaimana dunia alam hantu itu? Betulkah suster ngesot itu? Betulkah sundel bolong itu? Betulkah si manis jembatan Ancol itu? Mudah-mudahan kita dapat pencerahannya pada hari ini. Kepada Kiai Haji Elwan, panggilannya cukup seperti itu, atau kalau di Samarinda, bukan itu yang ngetop. Yang ngetop setelah Guru Ijai di Kalimantan Selatan adalah Guru Elwan di Kalimantan Timur. Falyatafadhal masykura. Bismillah. Alhamdulillah. Al-Qail Qul huwar rahman Allamal Qur'an. Wa qail wa qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihil ladzina istafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa huwa ala badrit tamam misbahuz zalam miftahu daris salam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan alladzi amaruna bi ibtida'adi anir ra'yis sakim ba'dallahu allazi hadana ila siratihil mustaqim wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladzi arsadana ila manhajillahi salim. Amma ba'du. Saya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada saudara saya seiman Al-Ustadz Bakhtiar Nasir serta jamaah hari ini yang kita bisa bertatap muka insyaallah dalam rangka thalabul ilmi wa tazkiyatun nafsi. Jadi niatnya menuntut ilmu sekaligus membersihkan diri. Apa yang beliau sampaikan tadi saya juga tidak bisa menolak. Saya datang dalam rangka bersilaturahmi mewakili panitia tahfiz Quran anak-anak cilik itu, anak-anak kecil untuk Kalimantan Timur. Setelah melakukan diskusi ringan dengan panitia dari Kalimantan Timur, saya diajak untuk ke masjid mengikuti majelis taklim beliau. Dan kita orang yang beriman, wabasyiril mu'minin, kata Allah Ta'ala dalam surah Shaf ayat 61, sampaikanlah informasi eksklusif untuk orang-orang mukmin. Nah, kita bisa dapatkan dari beberapa media serta sarana, salah satunya masjid. Nah, cinta kepada masjid saja sudah mendapatkan sekian banyak barokah, apalagi mengikuti majelis taklim yang berhubungan dengan tadabburul Quran. Sudah kita ketahui Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian di dalam surah Al-Isra juga wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Saya mungkin tidak punya kapasitas untuk menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan tadabburul Quran. Saya dikasih Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang saya sendiri tidak menyadarinya kalau itu menurut seseorang, menurut orang-orang adalah bagian daripada
titipan amanah dari Allah untuk disampaikan. Akhirnya berdiskusilah di jalan tadi sesingkat mungkin, dan beliau mengungkapkan sedikit cerita saudara kita yang disebutkan tadi dengan fenomenanya. Nah, untuk itu saya akan menjawab sedikit-sedikit. Kalau nanti memang tidak puas ya seperti itulah, memang kan sedikit saja. Pertama, tentang hantu. Saya tinggal di pedalaman Kalimantan Timur dan asli orang sana. Saya punya zuriat Muhammad Arsyad Al-Banjari Kelampayan. Saya punya paman Al-Mukarram Al-Arif Billah Muhammad Zaini Ghani, namanya Guru Ijai di Banjarmasin. Saya dibesarkan di rumah beliau. Secara spiritual saya dibesarkan melalui ajaran-ajaran tarekat Sufiyah, tasawuf, dan kemudian digodok dengan manajemen Gontor serta dibersihkan akidahnya di Madinah. Sehingga bersama beliau insya Allah visi misinya sama dan sejalan. Alhamdulillah, itulah berkat ilmu. Syaratnya agar kita itu hidup menjadi hidup yang thayyibah dan barakah. Saya memberi definisi berkah itu selain daripada punya nilai tambah, dia punya akronim. Banyak itu adalah birrun, berarti orang itu seorang muslim, selain sudah dia punya kewajiban mengenal Allah, mengenal dirinya, mengenal orang tuanya, artinya dia punya hak dan kewajiban. Kemudian anaknya, tetangganya, masyarakatnya, lingkungannya, kemudian pekerjaannya, sosialisasinya di masyarakat, serta dedikasinya dan yang lainnya. Sehingga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Tidak sampai di situ. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Langkah-langkah setan itulah yang di dalam Al-Quran, di dalam ilmu pendidikan disebut kurikulum setan. Jadi kita harus mengetahui siapa yang menyusun silabusnya itu. Sehingga kurikulum itu bagi yang pakar pendidikan tahu, tentu silabus adalah rincian daripada apa yang ada di dalam kurikulum itu. Nah, salah satu kurikulumnya adalah dia tugasnya dengan ketidakputusasaannya yang harus kita tiru juga terhadap setan. Dan tidak boleh kita laknat juga, karena hanya yang bisa melaknat Allah. Jadi ada sifat setan yang masih bisa kita tiru walaupun dia itu sudah dilaknat, yaitu ketidakputusasaan, kegigihan di dalam menyesatkan. Nah itu, jadi tidak pernah dia itu merasa putus asa untuk menyesatkan. Sehingga yang namanya hantu dengan bahasa Indonesia, dengan terjemahannya dengan seluruh bahasa Indonesia yang ada, dengan bahasa daerah, itu sebenarnya adalah jin. Tidak ada lain kecuali jin. Jadi hantu itu jin lah intinya, Jin, ya. Dengan semua gambarannya. Ya. Kata hantu itu sendiri dalam benak orang Indonesia apa sih? Atau dalam dunia supranatural itu umumnya hantu itu dianggap apa, Ustaz? Di dalam benak para Ghostbuster ini. Jadi yang penangkap hantu ini, dia mendeskripsikan sesuatu yang salah tentang alam jin. Seakan-akan hantu itu adalah makhluk sendiri, termasuk golongan arwah-arwah penasaran. Arwah yang berarti dari bahasa Arabnya roh menjadi dijamakkan, ya, dipluralkan sehingga dia menjadi arwah, katanya dihubung-hubungkan, itu tidak ada hubungannya. Ya, hantu itu bahasa Indonesia, makhluk gaib yang selalu muncul dan memberikan rasa takut kepada yang lain. Itu adalah deskripsi atau gambaran dari manusia yang sengaja memang memiliki kepentingan tersendiri untuk menakut-nakuti umat. Ini berbahaya.
dan sangat berbahaya karena pendangkalan akidah, pembodohan umat sekaligus berbohong terhadap umat. Siapa yang menyampaikan dan yang melakukan itu? Saya pastikan tidak ada hantu, sebab saya dikatakan saya besar di pedalaman Kalimantan, ya. Saya lahir di sana dan mengalami bermacam-macam pengaruh daripada keilmuan di sana, sehingga saya termasuk diangkat sejak tahun 1997 sampai sekarang adalah Ketua Pemberantasan Perdukunan Kalimantan Timur. Jadi itu adalah praktek-praktek klinik yang dihubung-hubungkan dengan ajaran Islam. Jadi jelas itu adalah jin. Sekarang setan itu selalu ada di dalam tubuh kita bersama kemauan kita. Jadi setan itu kapan kita mau minum, mau makan, mau bergerak, ya dia ikut langsung. Kalau jin tidak, dia ada di luar tubuh kita, sehingga ada orang yang namanya kerasukan jin, kesurupan, ada yang digampiri, ada yang ditempeli, sehingga tadi saya dengar yang meruqyah, ini kasus orang yang meruqyah kerasukan jin atau yang dikirimin orang, dia kerasukan duluan. Mengapa? Karena tidak mempunyai dasar keilmuan dan pengalaman untuk menterapi sesuai dengan keilmuan ruqyah itu. Hanya membaca. Mungkin penasaran. Tadi kan ada setan, ada jin gitu ya. Minta dijelaskan ya. Apa yang dikerjakan si setan, apa yang dikerjakan si jin gitu barangkali. Berkaitan dengan hantu ini. Yang kedua menarik itu. Ternyata hantu itu hanya persepsi yang dikembangkan oleh orang yang punya kepentingan. Ini menarik nih. Gimana Ustadz kira-kira itu? Iya benar. Jadi dia adalah orang yang punya kepentingan untuk mengembangkan kepentingan dan keuntungan individu dia, gitu. Sehingga dengan adanya ini di Indonesia terus-terusan bisa dipakai untuk ya sebuah produksi, misalnya kan. Jadi ujungnya gitu, menebarkan rasa takut. Kalau orang sudah takut disuruh bayar berapa saja mau, itu aja sebetulnya, itu kata kuncinya. Nah untuk menimbulkan rasa takut itu dibuatlah monster di dalam pikiran kita, dikendalikanlah dengan situasi-situasi yang dia rekayasa, seakan-akan itu benar, gitu ya. Kalau presiden yang ngasih ini nanti ekonomi Indonesia hancur, itu juga termasuk hantu yang dibuat belakangan ini. Ya makanya di Indonesia akhirnya kalimat-kalimat itu menghantu-hantui kan. Jadi kita dihantu-hantuin, tidak ada dijin-jinin kan, setan-setanin dah. Menarik tadi, jadi karena ini semua kebodohan kita tentang alam jin. Sedikit cerita Ustadz, alam jin itu sebetulnya bagaimana Ustadz? Saya minta dulu sama jamaah dan kita sendiri berlindung dulu sama Allah, karena Rasulullah sendiri dalam sejarah pernah diserang, sehingga keluar hadis yang mengatakan hendaklah engkau berlindung dengan kalimat Allahumma inna na'udzu bikalimatika at-tamah ya min syarri ma khalaq, atau na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, atau na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min syarri iblisa wa junudi ya wa min syarri syayatinil insi wal jin. Ada juga itu hadisnya. Nah kita, Rasul mengajarkan untuk kita berlindung dari jin dan juga golongan setan. Oke, berlindung dulu sekarang. Ya, jadi doa yang pendek aja deh. Yang mana a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sama-sama. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Takutnya dijelaskan ini ada yang kerasukan nanti. Ya. Udah berlindung ya? Insya Allah dengan membaca itu yakinlah tidak akan ada jin yang mengganggu. Sekarang saya akan sampaikan, kalau siang dia tidak akan bisa masuk ke alam yang nyata ini.
Sehingga kalau ada orang kerasukan itu tentunya datangnya dari tadi malam. Di alam gelapnya itu. Kalau kerasukannya siang. Dia kerasukannya siang Kalau ini, kerasukannya pagi atau siang. dia sudah diikutin dari sebelumnya. Cuma munculnya itu pas siang itu. Nanti siang munculnya pengaruhnya daripada atau Kenapa nggak efek. bisa masuk di waktu siang? Pertama itu cahaya. Sehingga di malam hari pun kalau ada cahaya dalam keilmuan jin itu bahasa Indonesia dalam bahasa jarak atau durasinya itu kalau ada lampu satu gitu dia 400 meter itu sudah nggak ada jin, jadi nggak usah takut. Di kamar mandi ada jin, ada lampu, udah nggak ada jin itu, udah pasti sudah itu, ya. Nah ini saya kira perlu nih ilmu alam jin kayak begini nih. Ya. Jadi 400 lah jarak kita, sebab insya Allah kalau memang mau berdialog saya kasih doanya. Mau dialog sama jin sekarang? Jadi itu berdialog ini penting supaya kita mengetahui kebenaran, kebohongan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan. Sehingga dia menyampaikan itu tidak benar. Tidak ada di jin seperti itu. Jadi kalau ada Ghostbuster kemudian ngelukis gitu wajah jinnya di kanvas, itu sebetulnya benar atau salah? Itu salah. Ya, itu salah. Jadi wajah yang namanya jin itu tidak ada seorang pun yang bisa menggambarkannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menggambarkan wajah jin. Yang Kita pun sesungguhnya. tidak bisa melihatnya kecuali dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman kepada yang gaib ya. Ya. Terus fenomena-fenomena yang ada ini seakan-akan ada yang keambil gambar gitu. Itu bukan wajah sebenarnya. Bukan wajah sebenarnya. Jadi yang terjadi misalnya kena cepret, kemudian kena shooting, itu bukan wajah sebenarnya. Saya dapat memastikan saya 32 tahun pribadi dan dibesarkan di alam yang seperti itu. Ya, dari guru yang sesat sampai jadi guru yang sudah kembali kepada kalau bahasa yang sekarang ada rujuk ilal haq gitu. Kembali kepada jalan yang benar. Saya sudah mengalami itu. Sehingga termasuklah saya punya sedikit stigma di Kalimantan itu guru Elwan itu atau guru Iwan, dia mengalami 2 masa jahiliyah, 2 bukan 1 jahiliyah, 2 masa jahiliyah. 1 jahiliyah saya belajar dengan guru spiritual, memang saya belajar dengan dukun ternyata. Yang kedua saya belajar dengan, nah ini yang mengaku-ngaku dia seorang ustadz dengan indikasi dan pencapaian yang tidak jelas. Al-Quran dia jauhin, ya, kemudian sholat disuruh tinggalkan, puasa tidak boleh dilakukan, tetapi hal-hal yang berbau maksiat dilakukan. Jadi ini 2 jahiliyah, ketemu yang bodoh, ketemu lagi yang lebih bodoh lagi. Lebih bodoh lagi. Makanya 2 jahiliyah. 2 kali jahiliyah. Ya. Nah Ustadz ini memang dulu pernah juga itu. Saya pernah diceritakan karena gaulnya sama orang Dayak. Jadi ilmu hitam sama orang Dayak. Jadi soal menghilangkan nyawa manusia, ya saya nggak usah sebut nanti masa lalu lagi. Dengan ilmunya itu. Sampai terakhir masih digoda juga. Bisa mendapatkan banyak emas di sebuah bukit di Sumatera. Dan sudah diambil sedikit, laku 90 juta kalau nggak salah. Ya. Bongkahan emasnya itu. Kalau mau yang lebih banyak harus minum darah haid. Dan kalau mau kuasai semua satu bukit itu, apa Ustaz? Membunuh bayinya itu. Membunuh bayi. Kalau Ustadz mau bawa maka dapatlah emas 1 bukit itu. Ya, jadi saya diminta sama seseorang yang sudah punya kompeten lah di Riau itu. Hanya saya bisa lakukan, saya bisa buktikan kalau memang benar ada. Sudah. Selanjutnya syaratnya saya nggak sanggup. Jadi alam-alam jin ini dengan jinnya sendiri itu berhubungan dengan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dia lakukan siapapun dia mau menggunakan label dia adalah identitasnya ustadz, itu adalah bimakanu yakdzibun. Bohong. Kebohongan. Jadi kalau ada kiai, ustadz, habib dengan semua embel-embel sorbannya pakai itu semua dan mengaku ahli jin, berarti itu bagaimana Ustaz? Fi qulubihim marad.
di dalam hati mereka itu ada penyakit, kemudian ditambah kembali karena tidak menyadari yang dia lakukan itu. Menyadari tapi tidak mau berubah, Iya. bertobat barangkali. Dia Fazadahumullahu maradha. Iya, ditambah karena sudah tidak menyadari, kemudian juga dia sudah tahu, kemudian dia tidak bertobat. Jadi kalau kasusnya begini gimana? Misalnya ada pasien disembuhkan, tiba-tiba keluar belatung dari kepalanya. Itu Lalu 100. kemudian setelah itu minta mahar tadi. Itu gimana? Saya pernah ke bapaknya Ki Gendeng di Selawi. Jadi jangan main-main. Artinya saya bukan bermain-main kata-kata. Di Selawi saya temuin bapaknya Ki Gendeng. Yang terkenal katanya kemarin diundang di Kalimantan Timur, sama-sama dibuktikan di depan gubernur. Saya ini orangnya, ya. Kita taruhan untuk menggunakan ilmu itu, ya. Untuk menyusun undang-undang pun termasuk yang dipanggil, gitu. Untuk bisa merealisasikan undang-undang ini, dimintain pendapat apa benar kalau sihir santet itu bisa diilmiahkan. Bisa sekali. Ya, nah, untuk kembali yang tadi bahwa ada orang-orang yang mengaku atau sengaja membuat satu isu, ya, yang mana dia sendiri yang merekayasa kelompok itu, menyatakan bahwa dia bisa, ya, naudzubillah, ya, naudzubillah, bisa, sehingga dia berusaha untuk merekayasa kebisaannya itu dengan mengaktualisasikan sekaligus mengekspresikannya, ya, agar terwujud apa yang dia rasakan. Nah, disitulah ketidakbenaran mereka yang melakukan praktek-praktek klinik itu. Sehingga kalau ada orang tadi diobati kemudian keluar sesuatu, maka kepandaian tangan dan penyelipannya lah yang pandai. Sulap berarti ada di dalam lengan panjangnya ini, ya. Dari tangan panjang, dari pesimpan di sorban, ya. Bisa saja disimpan di serban, Kalau ketika obati kalau kemudian paku, keluar belatungnya. Kalau jarum kecil-kecil itu ditaruh di cincin. Jadi Dari cincinnya keluar belatung cincinnya kecil. keluar. Jadi dibuat akan ini benar. Ya. Menarik sekali. Bahkan Ya. jenis belatung yang biasa digunakan jin pun tidak sama. Artinya tadi saya sempat ngobrol, jenis belatung apa sih yang biasa dipakai? Apa yang jalannya seperti ini? Coba Ustadz jelaskan. Jadi belatung yang digunakan oleh para dukun itu adalah belatung yang berupa ulat bulu, simbolik gatal. Kalau udah gatal di telinga, korek-korek luka, digaruk di kepala akhirnya rontok, gatalnya berterus-terusan. Tapi kalau belatung yang dari sampah jalan-jalan atau belatung yang dari makanan burung, itu tidak benar. Bohong itu. Itu kebohongan. Berarti sulap-sulapan itu. Jadi ulat bulu itu benar, ya, kalau ulat bulu. Baik. Jadi memang ketika beliau berbicara tentang Ki Gendeng, saya katakan tadi terlalu banyak untuk kita ceritakan. Beliau jugalah yang kemudian menyembuhkan anak seorang ulama besar Saudi Arabia yang sangat dikagumi kaum Salafi atau kaum Sunnah sedunia. Ketika putrinya kemasukan. Ini di Madinah. Ketika ulama-ulama besar Madinah tidak sanggup menyelesaikan, beliaulah yang diundang. Sedikit cerita Ustadz di situ. Ya, tahun lalu saya diundang oleh seorang ulama besar. Ulama besar ini waktu saya belajar di Madinah sama Di beliau, Madinah. kalau belajar bab tauhid dari Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, nah kita memakai bukunya beliau. Jadi seluruh mahasiswa Madinah dunia itu mempelajari kitab tauhid dari buku beliau. Namanya Syekh Abdullah Gunaiman. Al-Gunaiman, rumahnya di Saudi Arabia. Nah, beliau yang kemudian menyelesaikan kasusnya. Sedikit saja Ustaz cerita. Saya mengundang saya untuk mendeteksi apakah benar dia ada jinnya atau tidak. Nah, kita deteksi, alhamdulillah ada, kemudian kita buang. Ya, kemudian beliau mengatakan, mengapa yang ada di sini sebagian teman-teman saya tidak bisa? Nah, kan bertanya, ya saya tidak bisa menjawab dengan vulgar, tentunya la haula wala
quwata illa billah. Ya, laqad qadarallahu takdira. Nah, namun ya saya katakan sama guru kita itu, Ustaz, tentu melihat seseorang itu, bila kita menterapi seseorang, lihatlah saudara kita itu bi'ainir rahmah, dengan kacamata kasih sayang, bukan dengan bi'ainir khianah, ada kepentingan nantinya atau mau mengambil manfaat dari orang tertentu itu, sehingga dia tidak bisa sembuh. Nah, kalau kau menarik. lihat cantik, annallaha jamil, Allah lebih cantik. Dia ganteng, Allah lebih ganteng. Kalau kita lihat cacat, Allah maha adil. Kalau dia kaya, Allah maha kaya. Sehingga hati kita diikhlaskan dulu untuk menterapi itu. Kalau tidak, terjadi pembodohan, penumpukan harta, materi dan lain sebagainya. Bayar mahal pakai emas gitu. Nah, itu ujung-ujungnya. diantaranya contoh-contoh hal-hal yang berhubungan dengan pembodohan terhadap umat. Oke Ustaz, sebelum dilanjutkan, jadi setelah tadi fenomena Ghostbuster dengan semua kebohongannya, sekarang masuk kepada segmen 2, saya mau bicara soal penyembuhan. Jadi kalau ada orang terindikasi kesurupan, kemasukan jin, kirim penyakit kiriman, itu sebetulnya cara penyembuhan yang benar itu menurut Al-Quran dan As-Sunnah seperti apa, pengalaman Ustaz seperti apa, dan fenomena yang salah soal pengobatan spiritual itu seperti apa? Ya, tapi saya bersyukur dulu, ada yang saya lupa, bahwa guru yang ada di Madinah itu sekarang mencetak buku saya itu dengan bahasa Arab. Alhamdulillah saya beberapa buku saya memang menulis pakai bahasa Arab yang diterbitkan oleh Rabita Alam Islami. Ya. Nah, ini sebenarnya simple. Agar kita satu tidak kena santet dulu, ya. Nah ini penting, bagaimana agar kita tidak kena santet. Jamaah rahimakumullah, terus terang ini akan saya videokan karena selama ini kita nggak punya panduan yang praktis. Saya menerima hafalan di rumah setiap malam, Senin, kemudian malam Rabu, malam Jumat. Hafalan Jadi, Quran maksudnya? Hafalan Al-Quran. Itu untuk guru-guru yang berumur 16 sampai 25 tahun. Kalau untuk anak santri yang kecil-kecil, itu di hari Selasa, jadi full untuk menerima hafalan Quran. Salah satunya adalah orang yang akan bisa kena santet kalau dia duduknya begini. Kalau tidurnya bagaimana? Ini kakinya begini. Kakinya Kanan ke sini bersilang. di silang atau begini. Dan tidurnya begitu. Maaf, tidurnya. Kalau kakinya bersilang seperti itu kemungkinan bisa kena santet. Itu kemungkinan besar 80% bisa terkena santet. Kenapa? Mengapa? Nah, ini yang menarik. Karena aliran darah yang ada itu terhalang. Terhalang. Harusnya aliran darah itu lancar. Maka tidur tidak pakai bantal itu akan lebih bagus. Tidak pakai bantal lebih bagus. Itu akan lebih bagus dan bermanfaat untuk tidak terkena pengaruh yang kiriman tadi. Itu salah satu. Berhubungan dia. Ya. Oke, itu tadi salah satu kena santet. Apa lagi Ustadz yang membuat orang Itu kena santet? salah satu. Kemudian tidur, ini yang pakai kasur yang mahal-mahal, tidurlah dengan dasar lantai ini jangan lebih daripada 60 cm. Karena berjalannya barangnya santet itu medianya itu di atas 60 cm dari tubuh kita. Kalau terjadi perang kan kita disuruh tiarap nih ceritanya supaya nggak kena tembakan. Nah, arah amunisi jin itu di atas 60 Di atas cm 60 dari lantai. ya lantai. Termasuk kalau tidur di lantai 2 gitu ya. Ya, jadi lantai 2 itu tetap misalnya kasurnya kan terlalu tinggi gitu, ranjangnya terlalu tinggi. Bantalnya Ya. gimana Ustadz? Orang kalau tidur dengan bantal terlalu tinggi gimana? Ya sama. Artinya bantalnya terlalu tinggi mencapai daripada 60 cm. Ya, kemudian tidur yang begini, saya katakan tidur begini. Ini juga mempercepat proses datangnya media. Santet sekaligus jin bisa merasuki lebih cepat. Sehingga tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang paling abdol. Ya, malaikat yang datang dan memberi informasi, bukan setan, bukan kemudian kesetanan, kemudian datangnya golongan-golongan tertentu dari makhluk jin. Inilah tadi. untungnya kalau kita tuh percaya sama sunnah Rasul. Awalnya kalau nggak paham dunia ini, apa sih mesti begini tidurnya dan menghadap kiblat gitu kan?
Kenapa sih mesti begitu? Nah, salah satu rahasianya barangkali dari sini kita bisa rahasiokan. Ya. Itu ciri-ciri orang yang kena santet, pastinya nggak berzikir, nggak berdoa sebelum tidur. Iya. Ustaz. Kemudian terus silakan. itu untuk menangkal dulu. Untuk menangkalnya. Menangkal, ya. Kemudian yang lainnya tentu yang sebagaimana yang ada tadi, diantaranya misalnya menjaga wudhu, Menjaga wudhu. menjaga wudhu misalnya. Kemudian tentu mengetahui media-media, ciri-ciri, sarana-sarana yang mengganggu, Nah ini menarik nih. ya, mengganggu alam bawah sadar kita. Apa saja tuh medianya? Ya, misalnya kita sering menonton apapun, media TV misalnya, ya kan, ketawa terbahak-bahak berlebihan, nggak lama kerasukan. Berlebihan, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kan? Di antaranya tertawa terbahak-bahak. Jadi kalau tertawa ada juga yang selesai. Ya sewajarnya saja tertawa. Kenapa Ustadz kalau bertawa berlebihan itu bisa kerasukan? Kenapa? Sebab terbukanya ini ditutup, kata Rasulullah, kalau engkau menguap tutuplah. Lalu tertawa tidak ada penutup kan? Tidak ada. Tuh, wah, terlalu ini. Ya, dalam efeknya pun dari kesehatan juga ini engsel yang di sini bisa lepas. Bisa lepas. Nah, kemudian jangan lupa bahwa di bawah bibir kita ini adalah dia tempat bersemayamnya kelompok mereka itu, sehingga kita sulit untuk mengucapkan zikir. Di mana ada ruang hampa udara, ada dia di situ. Telinga, makanya kalau subuh dengar kencengin, tutup, nggak bisa lagi dengar. Di sini kebuka gitu, tambah lagi lebih parah. Ya, tutuplah tidur dengan baik, tutup dengan pembungkus supaya dia tidak masuk. Kan ada hampa udaranya, sehingga dia masuk melalui hampa-hampa udara itu, sehingga bisa kerasukan. Orang yang kerasukan itu tentunya tidak sulit bisa dideteksi. Satu, dia memang haid dan menghayal. Haid ya haid, menghayal sesuatu yang kotor, sesuatu yang membuat pikirannya jadi kotor, jiwanya jadi lemah. Nah, ya, itu diantaranya. Kemudian ada orang mengatakan lemah bulu lah, bahasanya apa? Itu tidak ada. Ya, nggak ada yang namanya lemah bulu, semua bulu lemah. Lemah bulu, istilah lemah bulu istilah orang dulu tuh ya. Ya, orang dulu. Itu mentalnya. Mental. Jadi rasa ketakutan. Maka dengan kita sampaikan bahwa dengan adanya kalau malam lampu satu yang bisa kita lihat dengan mata kita, sekitar itu insya Allah sudah nggak ada jin. Dimanapun itu, apalagi di rumah yang terang. Ya. Nah, beda dengan penunggu yang lalu lalang. Itu berbeda. Setiap rumah itu ada penunggunya, dan dia selalu bisa berlalu lalang lewat. Itu bukan dari kalangan jin. Nah, itu kalangan jin. Jin juga. Iya, jin terlibas gitu, seret, nggak usah takut. Dia cuma mau lewat. Ya, jadi tidak usah takut. Itu dari alam yang Dia tidak mengganggu. Dia tidak mengganggu. Tidak merasuk. Tidak merasuk. Karena dia sudah punya tempat. Ya. Beda dengan yang tadi, kalau di ru'ya ada orang yang di ru'ya karena memang pada saat tertentu itu memang ada jinnya, tetapi jin itu ada yang hanya menggampiri saja. Ciri menggampirin itu nanti dia jalan pingsan di tempat sana, kemudian ikut upacara pingsan dia, atau lagi rame-rame pingsan, itu namanya digampiri. Kalau diikutin, nah ini yang biasanya dia bisa menjadi sedikit indigo. Indigo. Sedikit. Kalau diikutin. Ya kalau diikutin, jadi gimana nih? Sebentar lagi sepertinya ini. Nah, jadi dia semacam ada intuisi. Semacam ada intuisi, ini berbahaya kalau tidak diluruskan. Padahal itu dia diikuti dari makhluk itu. Nah, itu bisa diru'yah. Ya. Kemudian yang kalau kerasukan sudah pasti bisa 100% diru'yah. Tapi kalau yang namanya diikutin belum tentu semuanya bisa diru'yah. Yang digampirin juga begitu. Ya, apalagi yang dikirimin untuk menjadi pembantunya dia atau khadamnya dia, itu nggak bisa diruqyah, susah. Ya, dibutuhkan
semacam terapi khusus itu lama dengan mengadakan dialog diskusi lama sehingga kita temukan titik lemahnya. Insya Allah bisa dapat. Baik. Jadi panjang sebenarnya. Ini panjang nih sedikit-sedikit ya dan waktu kita juga terbatas. Jadi itu cara menangkal dari santetnya. Pertanyaan tadi, bagaimana Ustadz caranya kita cari pengobatan kepada siapa dan medianya biasanya apa? Kalau kita terindikasi atau ada keluarga yang memang membutuhkan pertolongan pengobatan dari penyakit kiriman atau santet ini. Ya, saya pernah diskusi dengan salah seorang teman, kemudian namanya Syekh Dr. Suhel, Imam Kumkumji di Madinah, temannya Ustadz Bakhtiar Nasir juga. Berdiskusi juga dengan anaknya Syekh Abdullah Gunaiman yang tadi kita terapi, bahwa sebenarnya terapis ini bagaimana kita untuk membedakan ini dan ini yang benar, ini yang hak, ini yang batil, kan begitu ya? Ya, terapis yang benar dan terapis yang salah. Ya, gitu terapis yang benar dan terapis yang salah. Satu, benar-benar dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala, bukan karena al-istisfa lil hal, membantu penyembuhan untuk kepentingan, pencitraan ataupun mendongkrak ya. Kepentingan dunianya itu. Kepentingan Jadi supaya populer, supaya terkenal, kemudian dapat duit banyak, ada macam-macam lah keduniaan. Lillahi ta'ala, itu satu. Jadi dengan keikhlasan itu. Kedua, dia tidak memutus hubungan dengan si pasien. Jadi selalu dia memberikan kontribusi, pemantauan ulang, bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan Terhadap si pasien. Dan jangan lupa tetap menganjurkan kepada si pasien untuk pergi ke dokter. Percayalah kepada dokter karena Rasulullah menganjurkan untuk berobat. Medianya salah satunya memiliki kemampuan mumpuni terhadap pengetahuan itu adalah dokter. Walaupun sebagiannya nanti lebih percaya kepada yang alternatif gitu. Namun alternatif ini akan ditompang jadi lebih kuat jika sudah mendapatkan hasil diagnos ya dari kedokteran, itu akan lebih baik. Di dalam buku saya itu salah satunya adalah mempertajam spiritual, itu ciri-ciri dukun, ciri-ciri paranormal, ya, ciri-ciri ustadz palsu. Ada ciri-ciri ustadz palsu. Kita bisa kumpulkan di Jakarta, mungkin kalau kita kumpulin. Kalau di Kalimantan Timur kita sepakatin ustadz itu harus 5 juz hafal. Jadi kalau misalnya kita kumpulin, hafal nggak 5 juz dia? Kalau dia hafal 5 juz, kita nyatakan dia sebagai ustadz. Itulah kita buat. Jadi camat aja dia punya syarat tertentu. Ini di Kalimantan Timur ya. Insya Allah di Jakarta dalam waktu dekat saya akan buat sertifikasi Ustadz. Tidak memaksa, ya. Tapi kalau mau kita rekomen, nanti saya sekuatkan rekomendasinya ya. Dan saya sudah buat SOP-nya bersama tim di situ. Supaya nggak dapat yang abal-abal lagi nanti. Yang kedua merujuk kepada akidah yang benar. Ya. Akidah yang benar. Ini yang ketiga ya dari yang tadi. Ikhlas, kemudian dia menindaklanjutin, kemudian dan tidak menyatakan bahwa dia mampu untuk menyembuhkan karena akidahnya nggak benar. Dia hanya sebagai sarana. Misalnya kalau mau sembuh harus pakai mahar, itu sapi, kambing misalnya. Yang keempat itu harus dihindarin. Segala sesuatu yang berhubungan dengan syarat tertentu, semakin jadilah penyakit itu, semakin jauhlah kesembuhan itu. Walaupun pakai telur. Nanti kalau Allah izinkan kesembuhan itu datang, namun media-media tadi itu adalah kepentingannya dia, tersugestilah kita sehingga kita merasa kita itu sudah sembuh, belum sembuh. Tanyakan kepada dokter apa definisi sembuh itu, ya, apa definisi sembuh? Karena kan ada namanya akal sehat, badan yang sehat, ya, tubuh sehat, jiwa yang sehat. Kalau tersugesti sehingga dia bisa, itu berbahaya. Apalagi dia sekarang ini mempelajari keilmuan telepati, hipnotis, akhirnya kita terhipnotis sekarang udah sembuh. Nauzubillah. Itu ya, 4 syarat itu ya. Ya, diantaranya 4 syarat itu. 4 syarat itu akidah. Untuk melihat nanti
pengobatan spiritual yang seperti apa. Nah terakhir nih Ustadz sebelum kita diskusi, ruqyah dan peruqyah yang sekarang sedang ada ini, kepada peruqyah yang bagaimana dan apa boleh kita minta diruqyah, karena kan ada hadis yang mengatakan tidaklah masuk surga orang yang minta diruqyah. Nah, bagaimana penempatan ini agar kita selamat dari tipu daya orang yang menciptakan suasana takut dan dia mengambil keuntungan dari rasa takut yang sudah disebarkan itu. Bapak dan Ibu rahimakumullah, rasa takut yang mendalam membuat cemas, mungkin galau lah bahasanya di sini. Itu dikarenakan kita kurang yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di sisi Allah itu ada qada dan qadar. Nah, untuk mengetahui secara pasti tentu itu adalah perlu dibutuhkan observasi tinggi. Namun sekurang-kurangnya ada 3 tanda untuk orang-orang yang meruqyah ini. Pertama, dia tidak harus ustadz, dia tidak harus kiai, ya, tetapi kepribadiannya tadi saya katakan kepribadian yang barakah. Barakah itu kan barokab tamarbuto, banyak itu bir. Kehidupannya kita bisa lihat sehari-hari, kehidupannya itu lempeng, jalannya soleh. Bir, laisal birro antual, jadi kebaikan saja yang dia tampakkan. Kemudian rahmah, jadi dia penuh kasih sayang sama lingkungan, sama tetangga, sama yang lain gitu. Tidak ada kepentingannya. Kemudian kapnya kishfah, artinya selalu mengevaluasi dirinya, mau ditegur, mau diberikan masukan. Oh nggak mau ditegur, nggak mau diberi masukan, nggak mau menerima yang benar, berarti nggak berkah dong hidupnya. Tuko, akhirnya dia meningkatkan ketakwaannya. Tanya yang keempat ya. Keempat. Baknya birrun, kemudian ra-nya rahmah, kafnya kishfah, kemudian yang keempat tanya tuqa. Jadi bahasa Indonesia yang pertama adalah berbuat baik, yang kedua kasih sayang, yang ketiga apa tadi? Evaluasi diri, dan yang keempat takwa. Meningkatkan ketakwaan. Kira-kira itulah ciri-cirinya. Nah, itu ciri yang pertama. Yang tadi yang bisa kita ambil dari kata 4 itu tadi sudah menyeluruh itu dengan kalau mau cari peruqyah nih. Mencari ruqyah tadi itu. Jadi dalam kehidupannya kelihatan dengan tetangga baik, ya. Kemudian sholatnya berjamaah, rajin ke masjid, ya. Kemudian tidak ada target tertentu. Ini mau ngundang saya ya. Gimana tuh? Apa nih? Mau ngadain ini Ustadz, mau ngeruqyah, ya deh. Ini kesananya berapa nih dihitung? Nah gitu. Ada tarif ya? Ya, ada tarif-tarif tertentu. Itu kira-kira sembuh nggak beruqyah sama orang seperti itu? Insya Allah tidak sembuh, tersugesti saja. Hanya tersugesti. Tersugesti dia. Karena kesembuhan berasal dari Allah. Dan kekuatan ikhlas dan keyakinan dari Allah. Kalau udah pakai tarif udah dijamin nggak sembuh, hanya sugesti. Bertambah penyakitnya. Nah, itu yang bahaya itu. Ya. Baik, seperti saya janjikan di awal, kalau ada yang merasa bermasalah dengan dirinya selama ini, apakah kiriman atau masalah, silakan maju ke depan buat ibu-ibu sebelah sana, sebelah kiri, dan buat bapak-bapak sebelah kanan. Kita lakukan deteksi dini. Kita coba detect dulu, ya. Deteksi, dan ini nggak ada biaya dan ini nggak ada kepentingan. Ini juga beliau nggak ada rencana, karena ada di sini saya tarik. Kenapa? Karena beliau sering dipanggil oleh petinggi-petinggi negara. Jadi ini biasa. Maka saya bilang tadi terlalu banyak yang tidak bisa saya ceritakan. Perjalanan kami cukup panjang, ya. Dan saya juga banyak mengerti dunia ini dari beliau. Sekarang ada waktu setengah jam untuk tanya jawab, dan yang merasa punya masalah, yang laki-laki di sana, yang perempuan di sini, syukur-syukur kalau nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan kawan-kawan aktivis pengajian dan para ustadz pernah juga dicoba, yuk kita coba ruqyah. Coba ruqyah? Iya, ada teman yang bisa bacalah. Lalu kita wudhu, kita tiduran. Teman saya yang kepala sekolah ini, sama-sama dia aktivis juga, dia ngaji. Lalu dia akhirnya punggungnya panas, akhirnya dia dilanjutkan. Itu saya pegangin 4 orang, itu keluar suara macan dan dia nggak sadar, 2 kali itu Pak. Lalu saya tanya, Gus kenapa Gus? Kamu kok macannya keluar 2 kali, dipegang 4 orang, memang akhirnya kayak muntah begitu ya. Dia ternyata mengikuti senam pernapasan sudah levelnya 11.
senam pernapasan itu. Lalu diceritakanlah kepada anak-anak ini, itu kalau yang ikut itu adalah hampir 99,9% kemasukan. Ternyata si Agus ini pada saat memang dia latihan untuk senam pernapasan dan dia motivasinya hanya untuk asma dia sembuh. Itu ada meditasi yang sebentar, tetapi itulah dari situ katanya. Bahkan dia sempat bisa merawang sampai dia levelnya 11 sampai kepada level menjadi gurunya gitu, sampai dia ke Jogja begitu. Pertanyaannya adalah, dia ngaji, dia sholat, dia juga ustadz, kemasukan Pak, macan itu. Akhirnya dipegangin 4 orang itu. Lalu akhirnya dia tinggalkanlah yang namanya senam pernapasan itu. Itu. Kedua, yang tadi metode telur, ya, kadang telur bisa menyembuhkan. Akhirnya saya juga belajar Pak, ternyata memang bisa itu nipu Pak. Karena telur itu bisa ditusuk sama jarum, disuntik pakai warnanya merah hitam, dan bisa dimasukin jarum atau benang. Lalu saya praktekin Pak, untuk ngodain keluarga, bisa Pak. Jadi telur diambil, hitam dipecah, dia ketakutan, ternyata udah sembuh dah. Ini telurnya udah ada penyakitnya. Karena memang kadang-kala memang sulap seperti itu. Dan saya praktekin, nyuntik, jarum dimasukin, enggak pecah. Itu. Dan itu memang dikasih tahu sama teman-teman saya yang memang sulap semua itu. Itu yang penting bisa ngomong, bisa mana-mana dengan dalil itu. Terima kasih Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja supaya tuntas. Yang pertama, tidak dijamin mau dia ustadz kiai, kalau jin lagi mau datang dia tidak punya penjagaan diri, ya masuk dah. Ya, tidak dijamin. Saya pribadi diundang di Riau, saya bantu teman. Saya terlempar kurang lebih mungkin 12 meter mundur karena dia menggunakan itu tadi tenaga dalam, ya. Saya terlempar sampai ke dinding belakang. Nah, karena dia menggunakan disiplin ilmu tenaga dalam, saya memang termasuk pelatih, ya, di tenaga dalam juga tanpa melakukan meditasi. Saya juga belajar pernafasan dari beliau. Dulu di zaman Pondok Indah lagi rame-rame. Nah, gurunya itu yang kita datangi bersama beliau di sini. Ya, terus jadi itu salah satu tuh Ustaz. Jadi tidak menjamin bahwa kita teman-teman alhamdulillah aktivis dakwah ini selalu mohon kepada Allah Ta'ala untuk diberikan perlindungan dari segala yang buruk, supaya hati kita terus diberikan ke cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menghindari media aktivitas yang kita sendiri tidak jelas tujuannya itu. Kita ikut itu tujuannya jelas untuk terapi. Sudah, alhamdulillah sudah sembuh, berhenti saja. Berhenti sampai kepada olahraga yang namanya untuk kesehatan, bukan untuk ujung-ujungnya timbul kekuatan-kekuatan akhirnya semacam kanuragan, bisa kebal dan lain sebagainya. Niatnya sudah salah, sehingga nanti tentunya bisikan-bisikan jin itu tadi merasuk ke dalam tubuhnya. Kalau belum terjadi pencapaian, saya belum berhenti, akhirnya jinlah yang masuk. Memasukinya. Macan itu tadi siapa? Dan macan itu insya Allah bukan macan beneran, ya, itu suara macan yang dikeluarkan oleh jin, ya, makanya dikeluarin, muat keluar gitu. Dan itu ustadz, mungkin dia jadi ustadz kronologinya sebelumnya kita lihat juga di belakang, ya, di belakang orang tuanya bisa jadi orang tua kita dulu namanya punya peliharaan, lalu tidak bisa dihilangkan, dia carilah tempat media untuk keluar. Nah, alhamdulillah dibantu sama beliau, ya, bisa keluar lewat gitu, anaknya. lewat anaknya. Jadi pindah ke anak. Dipindahin. Saya punya pengalaman sama beliau waktu saya masih di Gontor sebagai pengurus dan beliau pengurus. Ada 2 santri kelahi satu kamar, Ya. satu dari Lampung, satu dari Banten kalau tidak salah dulu ya. Ya. Yang satu jadi ular, yang satu lagi jadi harimau. Jadi ini santri tiba-tiba loncat ke atas lemari. Mari tinggi. Itu ini di kamar saya, ke atas lemari, dan seperti harimau loncatnya itu, tiger sprong betul gitu. Yang satu lagi ular di bawah. Jadi semua santri pada ketakutan lari. Nah, beliau yang selesaikan. Dan itu betul bukan harimau betulan, bukan pula ular. Ini cuma ilustrasi yang digambarkan oleh jin. Menarik sekali. Jin. Untuk belajar pernafasannya ada satu jurus pernafasan yang beliau ajarkan kepada kita. Ada juga videonya nanti. Mungkin perlu satu waktu kalau mau belajar untuk berbagai macam penyakit gitu. Tapi sekali aja udah pusing itu. Dan insya Allah nggak bercampur dengan yang aneh-aneh.
Dulu di zaman di sini dulu masih ada Satria Nusantara, terus apa lagi namanya yang rame-rame dulu? Apa? Merpati Putih, apalah macam-macamnya. Beliau menguasai itu. Jadi saya saksinya sebab saya juga belajar sampai sekarang. Kemarin waktu jamaah kita pergi ke Kalimantan Timur pun belajar, begitu ya. Bapak Ibu mau belajar? Enggak pakai yang macam-macam. Ya untuk kesehatan. Oke, ada pertanyaan lain yang kedua sekarang ibu-ibu dulu. Ya, mulai bertanya. Assalamualaikum Di pojok saya, di pojok. warahmatullahi wabarakatuh. Pojok. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. saya manusia yang tidak ada apa-apanya, lahir sendiri waktu zaman berkolak waktu dulu itu. Jadi ibu saya melahirkan dengan sendirinya, kebetulan bapak saya bisa menolong, dia ikat mati di sekitar 10 cm dari pusar bayi, kemudian diikat lagi, mati digulung, itulah saya Ustadz. Mendengar kelahiran yang begitu, saya ingin jadi penolong. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya berhasil menamatkan pendidikan saya dari segi medis. Saya seorang dokter yang sekarang sudah pensiun. Alhamdulillah. Dalam hal agama saya rasa saya juga banyak kekurangannya. Tadi itu sebenarnya sekarang ini memang di TV semuanya sangat banyak terganggu dengan yang diceritakan Ustadz tadi, dan alhamdulillah sekarang ini kita dapat masukan. Memang Allah itu tetap memberi jalan. Ya. Dan saya sekarang dapat ilmu yang sangat banyak. Yang pertama, jangan berada di tempat yang gelap supaya karena di sana itu akan senang mereka itu. Kemudian kita juga tahu bahwa jin itu yang memang Allah mengatakan ada jin dalam Al-Qur'an. Ibu, tahan sedikit. Yang nomor 1 tadi berada pada yang gelap. Salah satu tanda kalau seorang yang mengatakan dirinya dengan identitas ustadz, dia punya ruang khusus dan selalu gelap, dia pelihara jin. Yang kemudian yang kedua, kalau setan memang ada dalam Al-Quran, tapi kalau Ustadz bilang tadi tidak pernah dilihatkan setan, kita tidak akan tahu. Sedangkan selain dari setan itu itu adalah rekayasa, dan kita tidak usah takut. Itu. Kemudian juga Ustadz telah memberi kita petunjuk. Terima kasih banyak Ustadz telah memberi banyak buat masa depan kita, sehingga kita akan bisa pedoman yang jelas tentang cara tidur saja. Kita sudah tua, sudah 65 tahun ini masih banyak dengan sikap-sikap yang kurang tepat barangkali. Saya rasa supaya yang lain dapat bagian, cukup itu dulu. Mungkin kalau ada waktu mungkin saya akan. Terima kasih banyak Ibu juga. Ini banyak sekali pasien di sini. Tadi kalau sendiri-sendiri nggak berani, giliran keroyokan berani. Bagaimana Ustadz, kita coba tes sekarang? Ya, kalau ngelihat sih ini nggak banyak, ini baru 0, berapa persennya. Karena kalau di hari Kamis itu ngantrinya sampai yang seperti bilang tadi, ada yang 3 malam, ada yang 5 malam. Kalau saya berangkat kayak gini udah ngantri di sana, ngekos dia. Ngekos, baik. Bagaimana kita datangi? Kita datangin aja. Kita datangin coba. Mohon maaf nih Bapak Ibu, ya nanti bisa didialogin kok. Yang paling tua, ya, ini kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat beberapa tahun yang lalu sebelum kenal sama Ustadz itu ada banyak sekali keanehan. Misalnya ngelihat rumah itu ada banyak kepala begitu ya Ustadz. Setiap maghrib itu ada yang lempar. Itu kerarak-kerarak bunyi gitu, kerarak jebruk. Terus ada oknum-oknum tertentu yang mengancam kalau malam itu mengigo gitu, ada datang ke saya. Kemudian saya sakit parah waktu itu ya, udah operam ke dokter, katanya sakit asma, sakit apa, tapi nggak sembuh. Akhirnya saya bicara dengan Ustadz Bahtiar, Ustadz saya sakit gini boleh enggak, ada seorang dokter
teman-teman haji saya suruh katanya berobat tapi takut sirik, tapi kata Ustadz ya udah boleh gitu ya. Nah, waktu itu apa benar enggak itu di tempat tidur saya tuh ada keris yang keris yang segini tapi udah beracun, ada apa berkarat. Kemudian saya itu suruh cari telur ayam putih, ayam apa, ayam kampung yang baru menelur, terus ditaruh di itu di perut sama di ini kiri kanan. Baik, makasih. Ditarik begitu, tapi saya tetap zikir berdoa kepada Allah, nggak mau Alhamdulillah. kemana-mana. Itu ya ampun sakitnya luar biasa sampai histeris saya itu menjerit. Saya melahirkan sakit tapi ini lebih sakit dari itu. Nah, itu. Nah, apakah sekarang masih ada, apa itu bisa diyakini seperti itu, tapi saya tetap ke Allah gitu doanya karena takut sirik. Tapi saya udah seizin Ustaz. Sakitnya, penyakitnya apa itu waktu itu? Sakitnya Kata dokter. itu pup itu kalau ke belakang tuh berdarah sampai sekarang. Kalau salah makan, kurang minum atau kelelahan begitu. Tapi itu belum tuntas sampai sekarang. Kata dokter ambeien udah dioperasi masih ada. Kemudian itu mah kronis gitu, tapi kalau itu kok mahnya kumat tuh sesek napas. Oke. Ini kalau puk katanya suka berdarah, sudah ada embaiennya. Ini kita catat aja nih, Ustazah. Ini kita akan kasih resep dia. Ya, jadi itu bukan gangguan dari alam lain. Nggak ada. Ibu karena sakit, pada waktu itu sering sakit ya. Sering sakit lalu dia muncul halusinasi. Tapi kalau ada keris di dalam itu gimana itu? Itu yang menemukan siapa? Saya, itunya si pembuatnya dengan Ya, saya dia ngelihat yang bawa. Hah? Dia yang bawa. Dia yang Dia yang bawa. Oke. Terus kalau telur ditekan ke sini kemudian ditarik, kami Ya, pikir karena itu keris ada yang, dengan telur dengan keilmuan yang dia milikin, ini saya tidak menduga-duga, tetapi semua yang berhubungan dengan keris itu pakai khodam. Gitu. Pakai khodam. Saya sih percaya nggak percaya waktu Ya, itu. alhamdulillah ibu udah berzikir. Iya, cuma saya Sehingga zikir ibu belum diizinkan sembuh. Insya Allah sembuhnya dengan akidah yang benar. Iya, ya obat ke Ustadz itu. Insya Allah lumayan. itu. Iya. Ikuti nanti insya Allah ada resepnya itu untuk memberhentikan. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak. Ya. Yang betul-betul sakit aja, Saya yang satu, curhat Pak, nggak usah. Permohonan saya adalah menghilangkan penyakit saya yang saya sendiri tidak bisa menghilangkan dengan cara apapun, yaitu Ya. penyakit judi, Pak. Penyakit judi. Iya, selalu itu terulang-ulang walaupun niatnya sudah luar biasa besar, ada saja Pak. Penderitanya siapa, Bapak sendiri? Saya sendiri, Pak. Oke. Nah, Bagaimana Bapak, menyembuhkan alhamdulillah penyakit ini judi? bagian daripada kita mencari solusi bersama. Saya punya buku, memang bahaya judi. Di dalamnya itu ada terapinya. Saya kasihkan Bapak nanti. Jadi saya mengarang buku itu semuanya judulnya bahaya. Bahaya judi, bahaya rokok, bahaya miras, bahaya maksiat, bahaya itu akan direvisi sama Ustadz. Tapi ini insya Allah terapinya itu adalah azam. Tekad. Yang kuat bahwa ini tidak memberi manfaat sama sekali kepada saya. Jadi apapun obat itu. yang paling nomor penting itu Azam. tekad kuat dulu. Azam ya. Saya perokok berat. Tapi kata guru saya kalau kamu mau hafal Quran tinggalkan. Saya tinggalkan. Allah kasih izin. Sehingga alhamdulillah. Ini murid saya nih yang baru hafal Quran ini salah satunya. Baik. Ini satu. Nanti terima bukunya setelah kita coba koordinasi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya sebenarnya sederhana. Saya ingin dideteksi karena 20 tahun lalu kami itu pernah diisi dengan ilmu kebal. Jadi kalau ada orang saya gini, dia Ya. pertanyaan saya ingin rasa was-was itu hilang. Pertanyaan saya, apakah saat ini sudah hilang atau belum? Ya, ilmu kebal yang pernah dicari dan salah itu ya. Ngadap sana. Menghadap ke barat. Ya. Yes. Silakan Bapak lakukan mediasinya biasa. Biasanya bagaimana Yang Bapak kalau supaya lakukan kebal dengan tarik mediasinya nafasnya seperti dan apa? sebagainya, Bapak tarikan. Saya tidak pernah amalkan sudah. Oh ya, tadi kan Bapak mau supaya was-wasnya hilang. Apakah masih ada atau tidak ada? Bapak lakukan mediasinya itu sehingga saya bisa mendeteksinya. Lakukan mediasinya. Tarik napasnya atau bagaimana? Dia kan ada Biasanya gimana? Sudah melawan. Oh, jangan dilakukan Pak. Saya sudah melawan. Saya sudah melawan, sudah enggak? Pegang Pak, pegang. Bapak jangan lakukan, ya. Kalau sudah melawan berarti benar sudah. Ya. Tinggal bagaimana mencabutnya. Ya. Pertanyaan saya dia dalam ilmu itu ada 3. 1, Bapak dimandiin. Dimandikan nggak dulu? Tidak. Kedua, ada yang ditaruh dalam badan. Ada yang ditaruh di dalam badan? Dibawa masuk ke ruang gelap. Nah, itu Bapak nggak merasa ada yang dimasukkan dalam tubuh? Tidak ada. Sepulangnya entah dikasih baju, dikasih, tidak ada.
Ya, berarti beliau ini dipegang antara belakang sama dahinya. Antara dipegang di mana? Yang dipegang ya, bagian mana? Jadi ilmu itu dahi. kalau ya itu dipegang dahi. Udah, nanti sore saya bantu. Nanti sore ya. Jarak jauh insya Ilmuwan Allah. kebal itu dia ngisinya dari belakang sama dari depan. Dan nanti sore juga bisa dibantu Pak. Nomornya dicatat. Nomornya beliau. Nomor HP. Insya Allah Pak. Saya bantu dengan menelpon aja. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.